Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pak Rensus J. Simanjuntak pada mata pelajaran prakarya. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu jenis dan manfaat. Submaterinya adalah jenis serealia dan manfaatnya. A. Beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Beras putih, sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Beras merah, akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. B. Jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 hingga 150 hari. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain, batang dan daun muda bisa digunakan sebagai pakan ternak. Batang dan daun tua setelah panen bisa digunakan sebagai pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering bisa digunakan sebagai bahan bakar. Batang jagung bisa digunakan sebagai lancaran atau turus. Batang jagung bisa digunakan sebagai pulp atau bahan kertas. Buah jagung muda atau putren dalam bahasa Jawa bisa digunakan sebagai sayuran, perkedel, bakwan, dan sebagainya. Biji jagung tua bisa digunakan sebagai pengganti nasi, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, pakan ternak, bahan baku industri farmasi, dan lain-lain. Jadi selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak. Diambil minyaknya yaitu dari biji, dibuat tepung juga dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri. C. Gandum. Di Indonesia, masyarakat menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh seperti berikut. Mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan.
mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Senyawa fitokimianya bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. D. Sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Beberapa manfaat sorghum sebagai berikut. Daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan. Bunga sorghum yang juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Caranya, kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Akar cukup diseduh lalu airnya diminum. Biji sorghum, kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan penganan. Bahkan selain dikupas kulitnya, biji sorghum dapat langsung ditanak layaknya beras dan dikonsumsi. Ya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.